apabila kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama era kepresidenannya tidak direspon secara tegas oleh Presiden Prabowo, maka besar kemungkinan di era Presiden Prabowo ini negara kita akan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, kita akan menyoroti kondisi negara kita belakangan ini. Karena hari ini tuh ada artikel yang cukup menarik, opini sebetulnya lebih tepatnya yang dikeluarkan, yang dibuat oleh ekonom Antoni Budiawan. Di situ dia menulis bahwa sebetulnya banyak aktivis masyarakat yang pernah berkali-kali meminta bahkan mendorong DPR untuk segera memakzulkan Jokowi. Akan tetapi waktu itu DPR-nya abai, dan sekarang masyarakat baru sadar bahwa akibat pemakzulan yang tidak dilakukan oleh DPR itu sudah timbul kerusakan di masyarakat yang terjadi secara sistematis yang disebabkan oleh Presiden Jokowi. Dan kalau teman-teman sekarang juga melihat ke Banten, sekarang sedang ada persoalan yang sedang sangat rumit ya, Be, ya. Di mana di sana gara-gara Pak Jokowi memberikan status PSN kepada PIK 2, timbul gejolak di sana karena pihak PIK 2 sebagai pengembangnya yaitu PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka atau PANI itu melalui PT Kukuh Mandiri Sejahtera itu melakukan pembebasan lahan yang dinilai tidak manusiawi karena membeli lahan warga dengan harga murah hanya 30-50 ribu rupiah, kemudian juga melakukan intimidasi kalau masyarakat tidak mau menjualnya, dan belakangan juga terungkap bahwa ada pagar laut yang dibuat di area perairan Kabupaten Tangerang, dan ternyata kemudian setelah itu juga terungkap bahwa di area pagar laut itu terdapat HGB dan sertifikat hak milik atau SHM. Padahal kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, udara, air, dan laut itu tanah ya, Be, tanah, air, dan udara itu dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya untuk semakmuran rakyat. Artinya bahwa saat ini negara kita itu sedang dalam kondisi yang tidak semakin tidak baik-baik saja ya, Be. Dan karena itu Pak Prabowo dituntut untuk tegas. Nah, sekarang kita akan berbincang pada Pak Amir. Seandainya nih Pak Prabowo tetap seperti ini gitu ya, dinilai tidak tegas oleh banyak kalangan, meskipun dalam survei yang baru ini dirilis dari Bank Kompas misalnya, kepuasan terhadap kinerja Pak Prabowo itu mencapai 80% lebih dalam kinerjanya yang 100 hari. Nah, sekarang kita mau tahu dari Pak Amir, dampaknya apa sih kalau misalnya Pak Prabowo tidak tegas dalam menghadapi kondisi yang sekarang? Saya kira masalahnya adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa selama 10 tahun memerintah, hampir semua kebijakan Jokowi itu kan kebijakan yang merusak tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Ya. Sehingga katakanlah paling tidak mulai dari tahun keempat periode pertamanya saja sudah ada tuntutan untuk memajulkan dia. Tapi karena pada saat itu DPR-nya diam, MPR-nya juga yang berfungsi bertugas melakukan penilaian terhadap presiden juga tidak mampu berbuat apa-apa, maka akhirnya kerusakan demi kerusakan terus terjadi. Dan sekarang itu baru dirasakan, sehingga akhirnya segala masalahnya, kerusakan-kerusakan ini akhirnya harus ditimpakan kepada Presiden Prabowo. Artinya akan timbul tanda tanya bahwa terhadap berbagai kerusakan dalam pelaksanaan praktek ketatanegaraan dan kebangsaan kita, pelanggaran undang-undang, pembohongan masyarakat, pembohongan publik, bicara ke utara tapi berbuat ke selatan, kan? Kemudian juga ada indikasi-indikasi invasi, penetrasi, infiltrasi dari China dalam berbagai proyek kerjasama dengan Indonesia, termasuk yang sekarang terakhir dibicarakan orang, bukan saja PIK 1, PIK 2 dan PSN-nya, tapi hampir dengan berbagai kegiatan reklamasi yang sudah hampir seluruh Indonesia. Tapi yang terbesar sekarang kita lihat ada di Jawa, ada di Sumatera,
ada di Sulawesi, ada juga di Kalimantan dan beberapa daerah lainnya yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Nah, terhadap berbagai kerusakan itu ada perbedaan. Kalau pada saat Jokowi masih berkuasa orang menuntut pemakzulan, tetapi ketika dia sekarang tidak presiden lagi dan presiden sudah dijabat oleh Pak Prabowo dan orang sendiri sudah tahu ketika dalam kampanyenya apa yang dijanjikan kepada masyarakat, kemudian pidato pelantikannya juga apa yang dijanjikan kepada masyarakat sudah menjadi rahasia umum, sehingga timbul tanda tanya apa sebenarnya nanti tindakan Pak Prabowo terhadap berbagai kerusakan, berbagai pelanggaran aturan, berbagai manipulasi konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sejak dia menjadi presiden itu nanti apa tindakan Pak Prabowo. Nah, tentu akan timbul kesimpulan bahwa apabila kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama era kepresidenannya tidak direspon secara tegas oleh Presiden Prabowo, maka besar kemungkinan di era Presiden Prabowo ini negara kita akan bubar. Kalau kita lihat ada gejala-gejala kan, misalnya dengan proyek-proyek seperti P2, PSN dan lain-lain sebagainya, masyarakat adat terpecah belah, persatuan dan kesatuan masyarakat menjadi rapuh. Ya sekarang aja kan, ada kepala desa yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, tapi membela kepentingan oligarki. Ada pejabat yang bukan membela kepentingan rakyatnya, tapi membela oligarki. Nah, persoalannya kemudian kita lihat adalah, kalau sekarang kan beda dengan dia masih menjadi presiden, tuntutan pemakzulan. Sekarang kan orang menuntut ada tindakan hukum apa? Betul. Nah, kalau kita lihat itu, kita merespons apa yang sekarang disajikan oleh masyarakat, dituntut oleh masyarakat, maka kita bisa melihat bahwa sebagai presiden, Pak Prabowo kan punya seperangkat hak-hak prerogatif. Ya. Apakah itu hak prerogatif sebagai kepala pemerintahan, hak prerogatif sebagai kepala negara, maupun hak prerogatif sebagai Panglima TNI. Nah, hak prerogatif sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, misalnya dia kan bisa memberhentikan pejabat yang dicurigai dan memihak rakyat dalam berbagai kasus kerusakan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya. Sekarang ini kan katakanlah misalnya ketika dia memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk mencabut pagar di Tangerang, kan ada menteri yang keberatan. Iya. Ada menteri yang tidak berkenan melaksanakan perintah Presiden. Iya, dengan alasan Ini agar itu barang ya, bukti. terlepas dari itu, tapi itu kan sebenarnya ketika Presiden sudah memberikan perintah, maka siapapun harus turut. Memang pelaksanaannya adalah TNI Angkatan Laut. Betul. Tapi perintah itu berlaku kepada seluruh aparat pemerintahan. Jadi mestinya aparat pemerintahan yang lain mendukung instansi yang diperintah oleh Presiden untuk melaksanakan satu tugas. Ya kan, bukan sebaliknya malah mencegah atau melarang atau menyatakan diri nggak benar itu kan. Nah, tapi kenapa sampai sekarang Presiden belum mau melakukan hak prerogatifnya, melaksanakan hak prerogatifnya secara tegas? Nah itu dia. Memang harus kita baca bahwa masalah ini harus kita lihat dari strategi. Misalnya kita sependapat, banyak pengamat sependapat bahwa awal-awal posisinya sebagai presiden yang baru berusia 100 hari kurang beberapa hari ini, dia kan nanti akan genap 100 hari pada tanggal 30 Januari. Iya. Sekarang Itu adalah 27. masih membangun kekuatan. Ya. Membangun kekuatan karena apa? Walaupun dia membentuk kabinet yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan nasional, tapi ternyata kan kabinetnya belum solid. Betul. Artinya ada menteri-menteri yang indikasi membangkang terhadap perintah presiden. Betul. Kemudian juga internal Partai Gerindra ada juga yang belum berkenan untuk melaksanakan perintah ketua umumnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Malah ada kecenderungan bahwa ada faksi-faksi atau ada kelompok-kelompok tertentu dalam Partai Gerindra juga yang lebih mau melindungi kepentingan kerusakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan masih ada kaitannya dengan oligarki, sehingga tidak sepenuhnya mereka bisa melaksanakan atau mentaati perintah Prabowo baik sebagai ketua umum partainya maupun sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitu pula koalisi yang dibangun di DPR. Karena masih ada juga kan. Nah,
Ini berarti bahwa kita harus memahami langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dari bagaimana proses membangun kekuatan dalam rangka melaksanakan sebuah strategi. Nah, kalau kita sepakat bahwa, dan banyak pengamat tahu itu, bukan saja pengamat, para ulama juga ada yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini kan sedang melaksanakan strategi perang Sandi Yuda dan Parako atau perang para komando. Nah, tapi kan kita harus lihat bedanya. Kalau Sandi Yuda dan Parako ini dipraktikkan di medan militer, maka dia memerlukan sikap yang dalam teori disebut harus cepat dan tepat. Velox and exactus. Karena kalau kita bicara militer, kita bicara perang, kan unsurnya cuma dua. Kalau tidak dibunuh, ya terbunuh. Kalau tidak membunuh, ya terbunuh. Nah, tapi situasi walaupun dia melaksanakan strategi itu, situasi lapangnya beda. Lapangan ini kan syarat dengan kepentingan politik. Syarat dengan masalah-masalah yang menjadi pemicu konflik. Syarat dengan masalah-masalah yang bisa memecah persatuan dan kesatuan nasional. Maka oleh karena itu, walaupun kita paham bahwa bisa saja Pak Prabowo sebagai seorang mantan perwira tinggi Kopassus dan lama bertugas dalam bidang intelijen juga melakukan operasi Sandi Yuda dan Parako, tapi tentu kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Iya. Ya kan? Politik misalnya, mungkin kita membunuh aktivitasnya, tapi kan tidak membunuh orangnya. Ini kan memerlukan strategi yang harus tepat dan gitu. Nah, ini yang kita lihat, sehingga bisa saja umpamanya kalau kita lihat apa sebab tantangan perlawanan terhadap PIK2 dan PSN makin menggejala. Walaupun kemudian kita tahu bahwa di dalam lingkungan perusahaan-perusahaan, bukan cuma satu kan, perusahaan-perusahaan yang ada dalam naungan ketiaknya Aguan, ada unsur-unsur purnawirawan militer di situ. Ya kan? Nah, kita melihat bagaimana mereka yang para purnawirawan militer yang ada di dalam lingkaran pengusaha Aguan dan bagaimana para purnawirawan militer yang ada di luar. Ini juga kan, nah purnawirawan militer yang ada di lingkungan Aguan kan biar bagaimana kan anak buah dan anak didik mereka yang masih aktif juga ada. Iya betul. Iya kan? Nah ini kan juga harus menjadi pertimbangan dalam rangka membangun satu kekuatan nanti untuk membersihkan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi itu kan. Dia memerlukan satu kekuatan yang betul-betul solid. Yang seperti saya bilang tadi, kabinet belum solid. Partainya juga tidak sepenuhnya solid. Kekuatan masyarakat juga tidak sepenuhnya solid. Purnawirawan TNI sendiri ada yang di sana, ada yang di sini. Ini yang kalau tidak dikelola secara baik, kan konflik akan makin tajam. Oleh karena itu barangkali kita melihat bahwa ada mulai langkah-langkah maju. Langkah-langkah maju kita lihat apa? Di luar dugaan, orang barangkali menyangka Aguan hebat sehingga orang tidak menyangka bahwa apa yang awalnya dilakukan oleh seorang Said Didu akan berkembang menjadi luas. Ya kan? Orang tidak pernah menyangka bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Said Didu ini akan menyebabkan ada rakyat jelata yang akhirnya punya keberanian. Betul. Di hadapan DPR dia masih bisa berani ngamuk, di hadapan para pejabat tinggi dia berani ngamuk. Nah, ini karena apa? Secara strategi, mungkin Pak Prabowo tidak memihak kepada mungkin Said Didu itu bukan orangnya Pak Prabowo. Ya kan? Tetapi Pak Prabowo bisa memanfaatkan apa yang dilakukan oleh Said Didu dengan berbagai kelompok dan komponen pendukungnya sebagai satu kekuatan bayangan dalam rangka mendukung strategi dia. Ya kan? Nah, oleh karena itu disinilah kita harus melihat ini dengan pemikiran strategis yang betul-betul piawai, yang perlu kecerdasan sehingga kita bisa nanti memberikan dukungan lewat berbagai aktivitas protes macam misalnya. Makin lama makin tajam misalnya orang menuntut Aguan harus dipenjara. Tapi barangkali sekarang tiba saatnya agar dunia luar tahu
komponen-komponen bangsa yang Anda ini bisa menyatakan Aguan sebagai seorang persona non grata, artinya orang yang tidak disenangi. Ya kan? Walaupun paradigma persona non grata itu hanya biasanya dilakukan dalam hubungan diplomatik antar negara. Ya kan? Tapi kita bisa meminjam istilah itu untuk menyatakan sikap bangsa ini bahwa kita sudah terlalu muak dengan perbuatan seperti ini. Ya kan? Dengan usaha-usaha melakukan ekspansi, melakukan intervensi, bisa memperalat pejabat dan lain-lain sebagainya, gitu kan? Menyogok orang, menyuap orang untuk melakukan segala sesuatu, sehingga orang bisa bilang bahwa ada menteri yang bilang bahwa penerbitan HGB itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan di daerah, gitu kan? Dari kalau Melanda, dia tidak akan mungkin melakukan itu, dia tahu pelanggaran kalau tidak ada perintah dari atas. Iya. Iya kan? Nah, sekarang aja karena sudah ketahuan supaya yang di atas ini jangan kena, dan inilah menjadi kesulitan bagi Pak Prabowo untuk melakukan satu tindakan tegas. Nah, tapi saya kira barangkali dalam tahap-tahap pertama mestinya sudah harus ada semacam pernyataan sikap dari Pak Prabowo agar supaya jangan terlalu lama kerusakan dilakukan oleh Jokowi ini merusak penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan kita secara konstitusional. Maka sudah harus ada satu tindakan konstitusi terhadap Jokowi. Misalnya, contoh dulu, Pak Harto kan tidak menyalahkan Bung Karno. Iya. Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, malah Pak Harto menyatakan mikul dur mendam jero. Iya. Tapi kan Bung Karno disimpan di Wisma Yasu. Tidak boleh sembarang orang ketemu. Kalau mau ketemu harus dengan izin Pak Harto. Ini kan satu praktek ketatanegaraan yang bisa kita contoh. Iya. Misalnya agar supaya kebencian masyarakat terhadap Jokowi, kebencian masyarakat terhadap berbagai kerusakan dilakukan oleh Jokowi jangan menuai sesuatu sikap yang bisa merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita. Bisa saja ada perintah dari Pak Prabowo agar supaya Jokowi harus tetap tinggal di Solo dan tidak boleh kemana-mana. Ya, Pak. Tapi kalau saya kata gini, kan kita tahu nih bahwa Pak Prabowo ini memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi presiden karena atas bantuan Pak Jokowi. Meskipun katanya juga ada unsur kecurangan. Kemudian, nah kita juga tahu bahwa di belakang Pak Jokowi ini kan oligarki, di antaranya Aguan. Kalau nggak, isunya kan kayak gitu. Nah, dan mungkin Prabowo juga menyadari bahwa gue menang kemarin ini juga semata-mata bukan karena Jokowi, juga karena ada oligarkinya di belakang. Sehingga dia nggak ada secara psikologi dia merasa beban kalau dia misalnya memenjarakan Jokowi, melawan oligarki, dia merasa berarti bisa dianggap sebagai orang yang nggak tahu diri. Kalau Bapak melihatnya gimana? Sebenarnya itu kan pandangan kita yang terlalu picu. Oke. Ya kan? Bisa saja apa yang dilakukan oleh Prabowo untuk mendapatkan dukungan Jokowi itu merupakan bagian dari strategi dia untuk memenangkan pertandingan. Oke. Karena dia 2014, 2019. Iya, dia sadar juga bahwa dia dikalahkan 2019, 2024 itu dia dikalahkan secara curang. 2014 dan 2019. Ya, 2014, 2019 dia dikalahkan secara curang oleh Jokowi kan. Jadi kita harus lihat dalam kerangka itu. Artinya kalau lihat dari aspek itu sebetulnya Pak Prabowo itu nggak punya utang budi ya? Ya sebenarnya tidak. Karena itu strategi. Oke. Nah, justru karena itulah sebenarnya sekarang ini apa yang dilakukan. Oligarki sendiri yang sekarang sedang mengalami apa ya, konflik paradigma. Oke. Dia mau menyatakan mau berjasa ke Jokowi, tapi ini perbuatan. Betul. Dan Jokowi sedang merusak. Ya. Banyak kebijakan yang Dia merasa bahwa dia punya jasa terhadap Prabowo, tapi Prabowo tahu ini. Oh iya, ada kartu trufnya. Ya. Nah, Oke. sehingga kita lihat kan, biasanya kalau hal menyangkut Aguan, paling gampang kan diselesaikan hari ini ribut, besoknya udah hilang. Betul. Ya kan? Tapi sekarang kenapa dia berkembang makin menjadi luas? Betul. Mulai dari cuma Tangerang yang terbuka, kemudian muncul Bekasi, kemudian muncul Sidoarjo, kemudian muncul Sulawesi, kemudian muncul Manado, kemudian muncul Palembang dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti apa? Oligarki sendiri sekarang dalam persoalan ini. Ya kan?
rakyat mulai bangkit ya Pak. Gua nggak punya jasa sama lu, gua dibeli sama rakyat. Nah, persoalannya kemudian adalah yang menjadi pertanyaan rakyat kalau Anda ikuti berbagai podcastnya Pak Prabowo. Ya, saya yakin banyak tantangan, banyak yang memusuhi saya, banyak yang ngancam saya, tapi saya yakin rakyat di belakang saya. Oke. Nah, mari kita tangkap ucapan Pak Prabowo ini, rakyat di belakang saya ditujukan kepada siapa? Ya. Ya kan? Saya sebagai warga negara lalu balik bertanya kepada Prabowo, kalau Anda yakin rakyat sudah di belakang Anda, TNI sama Polri kemana? Pertanyaan menarik. Iya kan? Ya, itu yang menarik. Oke. Ini kan berarti Pak Prabowo kan sudah menyangka itu. Ya. Dan Prabowo tahu Iya. bahwa di lingkungan TNI memang ada loyalis Jokowi. di lingkungan Polri apalagi. Iya. Coba kayak gini lihat, ketika masalah PIK dan masalah PSN, ada nggak surat dari kepolisian? Nggak ada sih. Ya kan? Padahal seharusnya dia langsung melakukan penyelidikan. Iya. Tapi kan kelihatan kan yang panggil rakyat yang ribut dipanggil sama siapa untuk diperiksa? KKP. Polisi kan? Harusnya. Iya kan? Waktu rakyat protes ribut soal pagar kan dipanggil polisi diperiksa. Betul. Nah, jadi yang menyatakan bahwa rakyat udah bawa di kekuatan di belakang saya, sebenarnya ini kan dia lempar bertanya, TNI sama Polri dulu mau kemana? Iya, seolah-olah ke sana. Nah, oleh karena itu mari kita baca ini dari sisi bagaimana menyusun strategi, bagaimana Pak Prabowo ini sedang membangun kekuatan. Kalau pakai istilah Lemanas disebut bang kuat, untuk nanti bagaimana dia menggunakan kekuatan itu untuk melaksanakan strateginya bagi kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan janji politiknya. Iya. Nah, agar supaya kekuatan yang dia bangun ini bisa dia gunakan, kan harus ada perawatan dan pemeliharaan. Betul. Dalam rangka perawatan dan pemeliharaan itulah Pak Prabowo berkata, saya yakin rakyat ada di belakang saya. Betul. Makanya lu ancam kayak apa, gua nggak tegar. Ya kan, gua nggak takut. Nah, kemudian untuk menggunakan kekuatan yang dia bangun itu kan perlu proses pemeliharaan. Betul. Dan proses perawatan. Dalam rangka proses pemeliharaan dan perawatan itulah dia sedang melakukan kalkulasi terhadap berbagai kelompok yang sekarang bangkit protes, bangkit melawan Jokowi segala macam. Dia akan lihat melakukan analisa. Betul mereka melawan Jokowi ini untuk kepentingan negara atau ada kepentingan kelompok dan kepentingan politik tertentu atau tidak? Ya kan? Nah, jadi saya kira saya sangat yakin bahwa apa yang diucapkan ini memang paling tidak akan direalisasikan tahap pertama pada saat reshuffle kabinet yang insya Allah akan dilakukan pada bulan Mei dan Juni nanti. Nah, jadi saya sendiri merasa bahwa belum sepenuhnya sebagai warga negara yang tahu bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara karena masih adanya Fufu Papa sebagai wakil presiden, maka saya belum sepenuhnya yakin kepada pemerintah yang ada. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang tadi ada seperangkat hak prerogatif yang bisa dia lakukan. Mungkin sebagai kepala pemerintahan tidak, tapi sebagai kepala negara dia bisa mengeluarkan perintah. Pak Jokowi, lu tinggal aja di Solo, jangan keluar kemana-mana. Tahanan kota istilahnya. Iya, ya kan. Lalu proses berikutnya sekarang sudah mulai tuntut kan. Salah satu jalan untuk memperbaiki keadaan ini adalah memakzulkan Fufu Papa sebagai wakil presiden dan melakukan proses untuk memilih wakil presiden baru. Nah, ini tantangan berat buat Prabowo itu. Tantangan berat, tapi karena dia sudah yakin bahwa rakyat berada di belakang dia, maka tinggal dia tanya. Menjawab pertanyaan yang tadi saya bilang tadi. Kalau Pak Prabowo sudah yakin bahwa rakyat di belakang dia, maka pertanyaan kita sebagai rakyat, TNI sama Polri kemana Pak? Iya. Sudah bisa Anda perintah belum? Iya. Ganti dulu Kapolrinya. Saya kira demikian. Iya. Teman-teman semua, kalau untuk teman-teman ketahui bahwa pemberian status PSN kepada PIK 2 itu hanya salah satu dari begitu banyak kebijakan Pak Jokowi yang merugikan rakyat lah ya. Bukan saja merugikan, merusak pemerintahan, merusak negara. Betul.
kebijakan-kebijakan lain yang mungkin teman-teman ingat adalah bagaimana dia menerbitkan Perpu Cipta Kerja, kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dia juga membuat Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan. Kemudian juga dia membuat Undang-Undang Minerba. Kemudian dia juga merevisi Undang-Undang KPK yang terbukti melemahkan KPK, dan begitu banyak ya Pak ya. Dan memang nggak salah kalau misalnya ekonom sekelas Antoni Budiawan mengatakan bahwa Jokowi ini telah merusak Indonesia secara sistematis gitu ya, dan sekarang bebannya ada di Pak Prabowo. Nah, terkait dengan P2, pengamat pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadia itu sempat mengatakan bahwa dengan adanya pemagaran laut, kemudian diterbitkannya HGB dan sertifikat hak milik, ini sepertinya merupakan upaya penguasaan negara melalui laut, melalui pantai. Setuju Pak ya? Ya sebenarnya sudah menjadi rahasia umum ketika pecah berita bahwa masalah Lempang itu karena hanya manipulasi, kamuflasenya adalah pabrik las, tapi ternyata akan dibikin pangkalan militer. Begitu juga di IKN ya Pak ya? Demikian pula IKN. Nah, PIK 2 ini sudah bisa menjadi sebuah beachhead, bisa menjadi koloni kelima, dan sudah di sana kan ada pabrik tekstil. Ini kan berarti bahwa gejala-gejala itu sudah nampak. Dan tadi dibilang tidak. Ya kan? Nah, seperti misalnya sekarang kan ada perwira yang ada di kelompoknya Aguan menyatakan bahwa PIK ini dibikin agar tidak bisa menyaingi Singapura. Nah, kalau dia mau menyaingi Singapura, ini harus menjadi program negara, bukan program swasta. Betul. Jubir dari Kerajaan Banten sendiri, Ustadz Hafib Alauddin kalau nggak salah Pak, itu sudah mengingatkan bahwa sejak 2006 dia sudah mendapat informasi dari orang-orang Singapura bahwa Indonesia itu akan disingapurakan gitu kan. Nah, artinya sekarang ini seperti kata Pak Amir tadi, tugas Pak Prabowo itu berat sekali. Dia bukan hanya bagaimana menyelesaikan kebijakan Pak Jokowi mengatasi ya Pak ya, membatalkan kebijakan Jokowi yang merusak, juga bagaimana bisa mempertahankan kedaulatan negara dari kemungkinan dianeksasi. Pak Amir, makasih Pak. Sama-sama. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.